Udah numpang, masih berani ngatur-ngatur. Dasar nenek gak tahu diri. Kalimat itu diucapkan oleh menantunya sendiri. Di pojok ruang sempit, Nenek Wagini hanya bisa terdiam. Tapi tak ada yang tahu, di balik diamnya ada doa yang bergema lirik setiap malam. Dan doa itu akan mengubah segalanya. Desa Ngadirejo, kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Seorang nenek tua berusia 73 tahun, seorang janda sebatang kara. Wagini dulunya penjual jamu gendong yang terkenal sabar dan religius. Setelah rumahnya habis tertimpa longsor, ia terpaksa tinggal di rumah Bayu yang merupakan anak sematawayangnya. Namun kehidupan di sana tidak hangat, justru penuh cacian dari sang menantu yang menganggapnya sebagai beban. Wagini hanya ingin membantu mengurus cucu, membersihkan rumah, dan sesekali menasihati Rina agar lebih sabar. Tapi bagi Rina, Wagini dianggap terlalu ikut campur dan sok tahu. Suatu hari, Rina membentaknya habis-habisan hanya karena Wagini menyalakan kompor tanpa izin. "Ini rumah gue, jangan seenaknya atur-atur di sini." Ia memarahi sang nenek di depan cucu-cucunya. Rina menyiram air cucian ke wajah Wagini. Wagini menangis diam-diam malam itu. Ia tak punya tempat lain untuk pergi. Ia hanya bisa sholat, membaca doa dengan air mata yang menetes di atas sajadah. Satu kalimat terus diulang-ulang. Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Rina semakin menjadi. Ia mulai membatasi makanan Wagini, mengunci kamar mandi, bahkan menyuruhnya tidur di dapur beralaskan kardus yang tipis. Bayu yang tak bisa berbuat banyak, ia takut pada istrinya dan terlalu lemah untuk membela ibunya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan. Mereka merasa kasihan, tapi Rina terkenal galak. Banyak yang melihat Wagini berbicara sendiri di malam hari, memegang tasbih, menatap langit sambil berbisik. Gusti kula mboten kuat, nanging kula pasrah. Tuhan, aku tak kuat, tapi aku pasrah. Hari ke-7 di bulan Suro, kala itu tepat malam Jumat Kliwon. Malam itu, Rina tiba-tiba terbangun mendengar suara tangisan dari arah dapur. Tapi saat dicek, Wagini tidak ada. Pintu rumah terbuka sendiri dan hawa dingin menusuk tubuhnya. Bayu yang juga mendengar suara gamelan lembut di kejauhan, padahal tak ada yang punya hajat di hari itu. Keesokan harinya, Wagini ditemukan tertidur di bawah pohon beringin di dekat mata air tua. Saat ia dibangunkan, ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah pamit sama yang di atas." Tiba-tiba hidup Rina berubah drastis. Warung miliknya sepi, anak-anaknya sakit-sakitan, dan suara gamelan itu terus terdengar di malam hari. Rina mulai ketakutan. Ia bahkan melihat sosok Wagini duduk di dapur pojok,
meski sang nenek sudah pergi entah kemana. Rina akhirnya meminta bantuan seorang kiai dari desa tetangga. Setelah mendengar cerita lengkapnya, sang kiai hanya berkata, "Kamu telah menyakiti ibu yang hidup dengan keikhlasan. Doanya sampai langsung ke langit. Bukan santet yang kamu alami, tapi balasan dari doa yang dizolimi." Seketika Rina menangis di makam Wagini. Ternyata nenek itu ditemukan wafat sehari setelah pergi dari rumah. Ia duduk bersila di sendang tua. Wajahnya damai dengan tasbih masih tergenggam. Sejak kejadian itu, Rina berubah. Ia meninggalkan rumah, mendirikan dapur umum untuk orang tua yang terlantar. Ia berkata pada orang-orang, "Aku pernah mengejek nenek miskin dan ngeyel, tapi ternyata doanya lebih kuat dari segala kekayaan yang kupunya." Cerita Wagini menjadi pelajaran di desa itu bahwa doa orang yang teraniaya, terutama seorang ibu, bisa menembus langit dan mengguncang bumi. Dan orang yang merendahkan karena harta, pada akhirnya akan belajar bahwa yang miskin belum tentu hina, dan yang diam belum tentu lemah.